Kemudian kita lanjut kepada jenis permohonan. Jenis permohonan dalam praktek peradilan perdata ini sangat beragam, ya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan jenis permohonan dalam praktek peradilan umum dan peradilan agama. Ada perbedaan. Kita bahas dulu, ya, jenis permohonan pada peradilan perdata umum. Dalam praktek peradilan perdata, pada peradilan umum khususnya, ya, ada beberapa jenis permohonan yang lazim diajukan. Yang pertama adalah misalnya permohonan pengangkatan anak. Ini permohonan pengangkatan anak bisa dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia terhadap warga negara anak yang juga warga negara Indonesia. Nah, ini di peradilan umum. Kemudian bisa juga permohonan pengangkatan anak antar negara atau inter-country adoption. Ya. Ini dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia terhadap seorang anak warga negara asing, atau oleh seorang warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia, sebaliknya. Itu inter-country adoption. Itu juga masuk dalam jenis permohonan yang ada di peradilan umum. Selanjutnya permohonan misalnya pengangkatan wali bagi anak yang masih di bawah umur atau belum 18 tahun. Ingat, ya, pengangkatan wali. Ya, harus diangkat walinya. Nah, ini biasanya atau memang, ya, ini berbeda di bawah kekuasaan orang tua. Untuk mewakili anak yang masih di bawah umur ada dua, ya. Satu di bawah kekuasaan orang tua, yang kedua di bawah perwalian. Bedanya di mana? Kalau di bawah kekuasaan orang tua, itu orang tuanya masih utuh, tidak bercerai, tidak ada yang meninggal salah satu dari keduanya. Nah, itu di bawah kekuasaan orang tua. Ya. Jadi orang tua itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Tetapi kalau perwalian, ya, kalau perwalian, walaupun orang tuanya masih lengkap, misalnya sudah bercerai atau berpisah, atau sudah meninggal salah satunya, itu perbedaannya. Jadi untuk kepentingan si anak yang masih di bawah umur, maka diadakanlah pengangkatan wali. Nah, ini melalui penetapan, sebelumnya mengajukan permohonan. Nah, ini masuk dalam gugatan volunteer, ya, walaupun tidak ada gugatan, tapi ya, gugatan volunteer itu sifatnya interchangeable dengan permohonan, ya, istilah yang dapat saling ditukarkan, gitu. Selanjutnya permohonan pengangkatan wali pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak dapat lagi mengurus harta benda dan dirinya, under curator. Ya, ini orang dewasa, bukan anak-anak. Tetapi dia tidak mampu berpikir seperti layaknya orang dewasa. Ingatannya kurang, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Bisa juga dia terlalu boros, tidak bisa mengurus, sehingga ketika melakukan perbuatan hukum harus under curator atau di bawah wali pengampu. Ya. Ini pun berdasarkan penetapan pengadilan nantinya, melalui permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan. Nah, ini di bawah peradilan umum permohonan ini, ya. Selanjutnya permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia. Itu biasa disebut atau dengan istilah naturalisasi atau pewargaan. Itu banyak terjadi, ya. Contohnya di pemain asing, ya, di sepak bola di Liga Indonesia itu kan ada, ya, naturalisasi.
diberi kewarganegaraan Indonesia. Itu namanya naturalisasi. Ini pun melalui permohonan, kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, lalu oleh hakim yang ditunjuk nanti akan diberikan penetapan. Selanjutnya jenis yang lain dari itu adalah permohonan dispensasi kawin ya, bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai umur minimal untuk menikah. Ini dasarnya adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi kalau terkait dengan gugatan volunteer atau permohonan itu harus ada undang-undang yang mengaturnya ya. Beda dengan permohonan yang sifatnya nitiosa ya, jadi itu hakim harus menggali betul. Nah itu hasilnya pun produknya adalah berupa keputusan atau vonis. Kalau di permohonan produknya adalah penetapan. Jenis selanjutnya adalah permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun namun tidak mendapat izin dari orang tuanya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, jadi tadi pasal 7 ya, dispensasi kawin, kemudian pasal 6-nya itu pasal sebelumnya adalah izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Terus permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan data akta-akta pencatatan sipil ya. Misalnya salah nama ya, atau salah ketik, nah itu mengajukan permohonan di pengadilan. Itu masuk dalam jenis permohonan yang disampaikan di peradilan umum. Ada juga permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa wasit ya, oleh karena para pihak tidak dapat atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ini mengatur tentang ADR, Alternative Dispute Resolution ya. Terus selanjutnya masih di bawah peradilan umum, itu permohonan agar seorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau aphakic head. Itu ketentuannya ada dalam pasal 463 dan pasal 457 KUH Perdata. Ya sebetulnya kalau diteliti, nah, ini banyak sekali terjadi, ya, khususnya bagi para pembeli rumah, ya, yang meneruskan angsuran pembelian rumah KPR. Nah, pada saat jual beli, mereka saling percaya karena penjualnya itu menjual rumah kepada temannya misalnya, karena yang si penjual ini mau pindah tempat atau pindah wilayah. Banyak terjadi hal seperti ini. Sedangkan angsuran masih harus berjalan, harus dilunasi, itu jangka waktunya masih 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun, nah ini tidak tahu kejadian apa yang terjadi pada si penjual. Nah, kalau tidak diurus di awal, tidak dibuatkan akte pengikatan jual beli dan kuasanya, ini dan banyak terjadi akan kasus sehingga si penjual yang lama itu tidak ditemukan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya, seseorang si pembeli itu agar tidak dirugikan, dapat saja dia mengajukan permohonan, ya, kepada Ketua Pengadilan Negeri, ya, Peradilan Umum, nah, agar si penjual tadi dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau aphakic head. Nah, itu nanti akan dijadikan dasar, yang akhirnya dilanjutkan dengan proses peralihan hak, ya, peralihan hak kepada si pembeli. Nah, ini banyak terjadi. Selanjutnya lagi, ya, terkait masih dengan permohonan yang diselesaikan di peradilan umum, yaitu permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan. Nah, itu juga bisa, ya. Tetapi
pada praktiknya kuasa waris untuk golongan bumi putra, ya, pribumi, itu cukup jika yang mewakili itu si ahli waris, karena untuk waris, kuasa warisnya adalah bagian dari ahli waris itu, dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Kalau keterangan warisnya itu adalah dikeluarkan oleh kelurahan di mana subjek itu berada. Tetapi terkait dengan kuasa waris, ya, kalau memang itu dikeluarkan dari kelurahan atau desa, itu kelurahan atau desa yang mengeluarkannya adalah sesuai atau sama dengan objek harta warisan itu berada. Tetapi ini juga bisa diajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan. Itu melalui ketua pengadilan, ya. Ini juga masih di bawah peradilan umum. Ada juga jenis permohonan itu masuk ranah pada peradilan agama. Nah, karena ini perdata juga, ya. Dalam beberapa peraturan mengenai hukum acara di peradilan agama, yaitu misalnya satu terkait dengan izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Nah, di sini dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Nah, tadi di peradilan umum pun mengatur, ya, di peradilan agama pun mengatur. Nah, selanjutnya permohonan izin kawin bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai umur minimal, ya, untuk menikah. Tentunya umur minimal untuk menikah itu kita lihat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu bagi pria itu minimal 19 tahun dan 16 tahun untuk bagi wanita. Nah, ini izin kawin, ya, permohonan izin kawin. Jika dia ingin melangsungkan perkawinan, jika belum mencapai usia minimal tadi, itu harus mendapat penetapan dari pengadilan melalui permohonan tentunya. Nah, bisa di peradilan agama. Terus permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah KUA, ya. Nah, itu melalui peradilan agama, ya, yang mencatatkan KUA antar urusan agama. Tapi permohonan pencabutan penolakan perkawinan, ya, oleh pegawai pencatatan nikah, itu permohonannya di peradilan agama. Terus permohonan penetapan wali adol, ya. Terus permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Jadi permohonan penunjukan seseorang, ya, sebagai wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya bisa juga diproses di peradilan agama. Terus selanjutnya adalah permohonan penetapan asal-usul seorang anak menurut hukum Islam. Nah, ini tentu, ya, di peradilan agama, ya. Permohonan selanjutnya atau jenis yang selanjutnya adalah permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, ya. Yang di atasnya tadi adalah penetapan asal-usul seorang anak menurut hukum Islam. Selanjutnya adalah permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kan ada kompilasi hukum Islam. Nah, itu kaitannya dengan kedua permohonan ini. Terus ada juga permohonan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu tentang pokok-pokok perkawinan, ya, yang pada saat itu ketika dijalankan masih memakai atau menurut peraturan yang lain. Jadi intinya itu melakukan pengesahan nikah atau istilahnya adalah isbat nikah. Nah, ini permohonannya bisa diajukan ke pengadilan agama. Selanjutnya permohonan perbaikan atau ralat kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan nikah. Nah, ini juga bisa diajukan permohonannya ke pengadilan agama. Terus permohonan penetapan ahli waris. Nah, selanjutnya permohonan pernyataan tidak hadir atau mafqud
dalam hal kewarisan. Ini permohonannya bisa diajukan ke pengadilan agama. Ini masih masuk dalam praktek peradilan perdata. Ya.